Halo rekan-rekan, kita ketemu lagi. Dalam video kali ini kita akan membahas salah satu fungsi yang umum digunakan untuk melihat peringkat data pada Excel, yaitu fungsi yang dinamakan dengan fungsi rank. Mulai Excel 2010, rank ini akan digantikan dengan rank.eq, dan masih pada Excel 2010 juga kita akan mendapatkan penambahan fungsi baru, yaitu rank.avg. Jadi rank atau rank.eq itu sebetulnya sama saja, kegunaannya yaitu untuk melihat peringkat data. Hanya saja jika datanya sama, maka nilai peringkatnya juga akan sama. Kalau rank.avg, jika datanya sama, maka nilai peringkatnya akan dicari nilai rata-ratanya. Langsung ke aturan penulisan. Aturan penulisannya untuk rank.eq dan rank.avg ini sama. Jadi di sini dia hanya ada 3 variabel, yaitu number, ref, dan order. Number ini adalah data berupa angka yang ingin dicari peringkatnya dalam suatu range, dan kemudian ref ini adalah range yang memuat data angka yang ingin dicari peringkatnya, dan terakhir adalah order, ini menentukan peringkat data. 0 itu untuk descending atau menurun, dan 1 itu ascending atau menaik. Langsung saja kita lihat dalam contoh. Nah, di sini kalau kita lihat ada, saya perbesar sedikit. Di sini ada contoh rangkaian data 50, 10, 75, 100 dan 75. Ada 2 data yang sama, ini sengaja. Kita lihat untuk rank dulu bagaimana cara penulisannya. Langsung saja seperti yang tadi ada di slide, sama dengan rank kurung buka. Nah, di sini number merujuk ke angka. Dalam contoh di sini angkanya sudah pasti 50, yaitu yang ada di sel B5. Jadi 50 ini dia merupakan peringkat keberapa pada koma. Nah, padanya itu merujuk ke range. Jadi ref ini adalah range. Jelas ini tinggal kita pilih, yaitu dari B5 sampai dengan ke B9. Kemudian koma tinggal urutannya, apakah descending atau ascending. Nanti kita lihat perbedaannya. Saya pilih yang 0 dulu, yaitu descending, kurung tutup, kemudian enter, dan hasilnya adalah 4. Ini kalau kita jalankan autofill, hasilnya akan berantakan seperti ini. Tidak tepat ya. Kenapa tidak tepat? Mari kita tinjau ulang. Karena B5 B9 ini harus kita absolutkan, mengingat dia tidak boleh berubah. Kalau B5 nya harus berubah, B5, B6 dan seterusnya, tapi range ini harus tetap. Jadi ini saya absolutkan dulu, enter, dan barulah sekarang ini akan menunjukkan hasil yang tepat. Dan kalau rekan-rekan lihat di sini untuk 75 ini peringkatnya sama, yaitu 2. Tidak ada peringkat 3, jadi 1, 2, karena nilainya sama, jadi ada 2 peringkat yang sama, yaitu 2, 3-nya dilewat dan masuk ke peringkat 4 atau 5. Untuk yang ascending sama, berarti saya tinggal masukkan rank, tetap ke sini, koma, range-nya saya ambil seperti ini. Ini langsung saya absolutkan, koma, sekarang kita pilih 1, yaitu ascending, dan saya jalankan autofill, hasilnya seperti ini. Ini pun tetap ada 2 peringkat yang sama. Nah, apa perbedaan descending dan ascending? Jadi kalau descending itu nilai yang tertinggi akan mendapatkan peringkat 1. Kalau untuk ascending, peringkat satunya itu adalah nilai terendah. Dalam contoh di sini adalah 10. Jadi rekan-rekan tinggal menentukan apakah mau menggunakan descending atau ascending. Mari kita lihat rank.eq. Ini hasilnya akan sama dengan rank karena memang kegunaannya sama. Jadi sama dengan rank.eq, saya langsung merujuk ke sini, koma, range-nya sama, saya langsung absolutkan, saya coba 0 dan enter. Ini pun sama dengan rank.eq, merujuk ke sini, koma, saya ambil range-nya juga sama, diabsolutkan, ini saya pilih 1, sending, dan enter. Tinggal kita jalankan autofill. Dan kalau kita lihat di sini hasilnya sama, karena sekali lagi memang kedua fungsi ini, baik rank maupun rank.eq, ini kegunaannya sama ya. Nah, sekarang kita lihat yang rank.avg. Langsung saja saya masukkan di sini fungsinya, merujuknya tetap ke sini, koma, range-nya sudah pasti yang ini, kita absolutkan,
kemudian saya pilih 0 dan enter. Yang ascending pun sama, ring.avg merujuk ke B5, range-nya masih sama, langsung kita buat absolute 1 yaitu ascending dan enter. Mari kita lihat perbedaannya setelah kita jalankan autofill di sini. Nah, jadi di sini jika ada nilai yang sama, maka peringkatnya akan dibuat rata-rata. Karena di sini nilai 75 ini sama, yaitu untuk yang descending dulu ya. Merupakan 75 ini merupakan peringkat 2 dan 3. Maka oleh rank.avg 2 ditambah 3 di sini sama dengan 5 dan hasilnya adalah 2,5. Untuk yang ascending juga sama. Jadi peringkat 1, 2, 3 dan 4-nya tidak ada. Maka 3 plus 4 itu 7 dibagi 2 dan hasilnya dapat di sini yaitu 3,5. Itu saja perbedaannya. Kalau menurut saya sih mungkin rank.avg ini jarang digunakan, tapi yang mau digunakan adalah rank.eq atau rank. Dan sedikit saran, mungkin rekan-rekan sudah boleh meninggalkan penggunaan fungsi rank, mengingat kita tidak tahu kapan fungsi ini akan dihilangkan dari aplikasi Excel. Jadi sudah mulai dibiasakan menggunakan rank.eq yang standar, dimana kalau nilai sama peringkatnya sama, atau rank.avg kalau kita ingin menghitung rata-rata dari peringkatnya. Seperti biasa kita akan melihat demo dan praktis. Saya pindah ke sheet praktis di sini. Pada tabel di sini menunjukkan tabel nomor customer, kemudian setiap customer tersebut sudah berhasil mendapatkan poin berapa, dan di sini ada isian yang kosong yaitu peringkat. Nah, peringkat ini jelas harus kita isikan dengan formula rank ya. Nah, untuk apa peringkat ini? Peringkat ini digunakan untuk menentukan hadiah bagi customer. Jadi hadiah bagi customer berdasarkan poin pembelian. Misalkan peringkat satunya adalah laptop, peringkat 2-nya adalah tablet, peringkat 3-nya adalah smartphone. Jadi dengan cara mudah kita jelas menggunakan rank.eq karena tidak rank.avg ya, agar tidak dirata-ratakan. Saya langsung saja rank.eq. Berarti poinnya diarahkan ke sini. Range-nya ini sudah pasti dari C9 sampai C21. Ini kita absolutkan agar sekali jalan, dan tentu saja di sini kita pilih 0 atau descending agar nilai tertinggi mendapatkan peringkat yang pertama. Kurung tutup. Hasilnya customer 1 ini peringkat 13. Bagaimana dengan peringkat lainnya? Saya jalankan autofill ke bawah, dan di sini kita langsung dapat peringkat satunya ternyata adalah customer 7, peringkat 2 customer 13, dan seterusnya. Sekarang bagaimana cara menentukan hadiah di sini? Cara untuk menentukan hadiah ini, mungkin rekan-rekan sudah bisa menerka. Kita tinggal menggunakan fungsi if yang sudah saya bahas pada video sebelumnya. Saya tinggal jalankan sama dengan if, kurung buka, jika kondisinya jelas merujuk ke peringkat ini ya. Jika D9 ini sama dengan 1, maka dia akan mendapatkan hadiah laptop. Seperti itu. Berhubung masih ada kondisi yang lain yaitu 2 dan 3, kita tidak bisa menggunakan if saja, tapi kita harus menggunakan nested if atau if bercabang. Berarti saya jalankan lagi if jika ini sama dengan 2, maka hadiahnya adalah tablet seperti ini. Dan kan ada peringkat ketiga, saya jalankan kembali if jika ini sama dengan 3, maka hadiahnya adalah smartphone. Bagaimana dengan kondisi false-nya, value if false-nya? Kita bisa menuliskan apapun, misalkan tidak dapat hadiah atau apa, tapi ini sebagai tips tambahan kalau rekan-rekan ingin mengosongkan untuk nilai false ini, artinya customer yang nggak dapat peringkat, nggak dapat apa-apa, kita tinggal tuliskan tanda kutip 2 kali seperti ini. Kita hitung sekarang kurung bukanya 1, 2, dan 3, berarti ada 3 kurung tutup, 1, 2, 3, dan enter. Hasilnya customer 1 ini tidak mendapat hadiah apapun. Jadi sekarang berlaku nilai yang false-nya ini.
Untuk yang bawah jelas saya tinggal jalankan autofill dan hadiahnya di sini langsung muncul. Peringkat 1 laptop, peringkat kedua mendapatkan tablet, dan peringkat ketiga menggunakan smartphone. Dan demikian contoh penerapan untuk fungsi rank ini. Singkat, cepat, tepat, sederhana, tapi mungkin kegunaannya lumayan bisa membantu pekerjaan sehari-hari kita. Seperti biasa, jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tuliskan pada komen di bawah, dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kemudian sampai ketemu lagi pada video-video berikutnya.